Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Kembali lagi nih di channel Tika Inayah bersama Bu Atika. Di pembelajaran tema 8, subtema 2, kita akan membahas muatan pelajaran SPDP dengan materi seni tari. Nah, materi ini terdapat di KD atau kompetensi dasar 3.3 di kelas 5 SD. Materi ini terdapat di semester 2. Simak baik-baik ya. Apa yang dimaksud dengan tari tradisional? Ada yang tahu? Sebelumnya kita pernah membahas ya. Nah, tari tradisional merupakan seni tari yang tumbuh dan berkembang pada suatu daerah tertentu dan dianut secara turun-temurun oleh masyarakat di sekitarnya. Tari tradisional pada umumnya mempunyai nilai-nilai historis atau sejarah yang tinggi, pedoman yang luas, serta berdasarkan pada adaptasi adat istiadat lingkungan di sekitarnya. Jadi tari tradisional itu merupakan tari zaman dulu yang memiliki sejarah. Tari tradisional dibagi menjadi 3 jenis, yaitu tari rakyat, tari klasik, dan tari kreasi baru. Apa saja sih perbedaannya? Simak baik-baik ya pembahasannya. Nah, tari rakyat. Tari rakyat merupakan salah satu jenis tari tradisional yang lahir dan berkembang dari kebudayaan masyarakat lokal dan ada sejak zaman primitif. Tari rakyat diturunkan secara turun-temurun hingga sampai sekarang ini. Tari rakyat pada umumnya mempunyai beberapa ciri khas, antara lain masih kental dengan nuansa sosial, merujuk pada adat kebudayaan dan kebiasaan masyarakat lokal, serta mempunyai gerak, rias, serta kostum yang masih sederhana. Berikutnya adalah contoh dari tari rakyat, antara lain ada tari tayub, tari piring, tari lengger, tari orek-orek, tari joget, tari ndulalat, tari sintren, tari angguk, tari kubrasiwa, tari buncis, dan tari rodat. Nah, perlu diketahui bahwa tari rakyat pada umumnya masih kental dengan nilai magis atau magic. Contohnya adalah sintren. Ya, tari rakyat itu karena bernilai primitif atau ada sejak zaman dulu, sehingga masih sangat kental dengan nilai-nilai sihir atau magisnya. Contohnya sintren ya. Kalian sudah tahu bahwa sintren itu memiliki nilai-nilai spiritualnya. Berikutnya ada tari klasik. Tari klasik merupakan salah satu jenis tari tradisional yang lahir dan berkembang di lingkungan keraton dan ada sejak zaman feodal. Tari klasik diturunkan secara turun-temurun pada kalangan bangsawan. Nah, zaman feodal itu adalah zaman kerajaan di kalangan bangsawan. Pada umumnya, tari klasik mempunyai beberapa ciri khas yang dimilikinya, antara lain masih berpedoman pada pakem tertentu atau terdapat standarisasi, mempunyai nilai estetis yang sangat tinggi serta makna yang mendalam, dan tariannya disajikan dalam penampilan yang serba mewah melalui gerakan riasan sampai kostum yang dikenakan para penari tari klasik. Jelas ya, karena tari ini berciri khas tari bangsawan yang ada di kerajaan. Sangat berbeda bukan antara tari rakyat dan tari klasik, walaupun keduanya sama-sama termasuk ke dalam jenis tari tradisional. Ya, selanjutnya ada contoh dari tari klasik, antara lain tari bedaya, tari serimpi, tari palguna palgunadi, tari laung alit, retna, tinanding, gatot kaca gandrung, laung ageng, bunda baya, bandayuda, dan tari serikandi bisma. Selanjutnya ada tari kreasi baru. Nah, tari kreasi baru merupakan suatu tari klasik yang sudah diaransemen serta berkembang sesuai dengan perkembangan zaman. Namun, masih terdapat nilai-nilai yang terkandung dalam tarian tersebut. Jadi, tari kreasi baru ini merupakan inovasi atau perkembangan dari tari klasik yang tadi sudah dijelaskan sebelumnya. Perlu kita garis bawahi, di sini ada kata-kata aransemen. Nah, aransemen ini merupakan diolah ulang yang dikreasikan baik gerakannya,
musiknya maupun jenis kostumnya. Tari kreasi baru pada umumnya diciptakan oleh pakar tari. Beberapa tari kreasi baru yang dapat kita lihat sekarang ini contohnya ada pada karya Bagong Kussudiardja dan Sauty. Berikutnya adalah contoh dari tari kreasi baru, antara lain ada tari kupu-kupu, tari rorongidul, tari merak, tari ongkek, manis, tari manipuri, dan tari merak. Selain yang sudah disebutkan tadi, kalian juga bisa membuat tari kreasi baru dengan ide sendiri seperti yang telah kalian lakukan di pembelajaran sebelumnya ya. Berikutnya ada unsur-unsur tari. Yang pertama gerakan, yang kedua kostum, yang ketiga musik, yang keempat tata rias atau make up, yang kelima ada pola lantai. Nah, kelima unsur tadi saling berkesinambungan. Tanpa kelima unsur tari tersebut, suatu tarian tidak akan lengkap. Jelas ya? Nah, perlu kalian ketahui ada makna pola lantai dasar. Pola lantai dasar itu ada dua, yaitu pola lurus dan lengkung. Maknanya, pola lantai lurus memberikan kesan sederhana tetapi kuat, sedangkan pola lantai lengkung memberikan kesan lemah tetapi lembut dan gemulai. Kenapa hanya dua? Karena pola lantai dasar itu ada dua, yaitu lurus dan lengkung. Sisanya adalah pengembangan dari pola lantai tersebut. Alhamdulillahirrahmanirrahim, pembelajaran kali ini telah selesai. Semoga bermanfaat ya. Sampai jumpa di pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.